Video sebelumnya yang berjudul Seed of Chucky. Ya karena pada video sebelumnya itu kan terlalu banyak adegan yang terlalu keras ya. Jadi saya bikin versi yang lebih enak dilihat. Kalau kalian sudah nonton, kalian bisa skip, atau jika kalian ingin nonton lagi, sangat dipersilahkan. Seed of Chucky sebenarnya adalah film kelima dari serial Child's Play. Ada 3 film pertama yang berjudul Child's Play, kemudian berlanjut di film keempat yang memiliki judul tambahan yaitu Bride of Chucky, kemudian lanjutannya di film ini yang berjudul Seed of Chucky. Seed of Chucky adalah lanjutan dari film Bride of Chucky, di mana Tiffany melahirkan sebuah boneka bayi di sebuah area pemakaman yang kisahnya berlanjut di film ini. Di awal film kita diperlihatkan ada sebuah boneka yang terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk. Kemudian ada seorang lelaki yang berteriak membangunkannya dan berkata kalau dia itu ngompol. Lelaki ini adalah seorang ventriloquist atau seseorang yang suka melakukan pertunjukan boneka yang bisa berbicara. Kepada penggemarnya, lelaki ini mengenalkan kalau bonekanya itu namanya Sidface. Dan dalam pertunjukan itu, si lelaki itu bilang kalau dia menemukan boneka ini di sebuah area pemakaman. Bisa disimpulkan kalau Sidface ini adalah boneka yang dilahirkan oleh boneka Tiffany sesaat sebelum dirinya tewas. Oke, kita pindah ke Hollywood. Ternyata boneka Chucky dan Tiffany saat ini digunakan Hollywood untuk syuting film horor pembunuhan. Wanita ini bernama Jennifer Tilly. Ya, dia adalah aktor utama dalam film ini. Dan ini adalah asistennya yang bernama Joan. Di saat yang sama, kita lagi melihat Sidface dari dalam kandang nonton televisi. Di dalam televisi dia melihat ada boneka yang mirip dengan dirinya, yaitu Chucky dan Tiffany. Saat Chucky mengucapkan salam dan mengangkat tangannya, ada tulisan Made in Japan, sama dengan yang dimiliki Sidface. Seketika Sidface menyadari kalau selama ini dia bukanlah seorang yatim piatu. Lelaki ventriloquist tadi mendatangi Sidface sambil terlihat kesal ngomong ke Sidface kalau dia tuh harus tampil lebih menyeramkan. Kemudian dia memasukkan seekor tikus ke kandang Sidface untuk melatih naluri kejam Sidface. Kelihatannya Sidface ini adalah boneka yang baik dan bukan boneka jahat seperti mama atau papanya. Tikus tadi nggak sengaja menggigit tangan si lelaki itu. Karena kandang terbuka, Sidface memanfaatkan kondisi itu untuk kabur. Kemudian Sidface mencari cara untuk pergi ke Hollywood. Dia mengirimkan dirinya sendiri dalam bentuk sebuah paket. Ya mirip banget ya sama si Chucky. Pria ini bernama Redman. Dia lagi ngaudisi Jennifer untuk sebuah peran film. Sepertinya Jennifer nggak lolos dan Redman lebih memilih Julia Roberts sebagai pemeran utama. Jennifer pun nggak kehabisan akal. Dia berusaha merayu Redman dan mengundang ke rumahnya yang mungkin saja mau diajak bercocok tanam bersama. Kembali ke Sidface, sepertinya dia berhasil sampai ke Hollywood dan masuk ke gudang properti. Dia mulai mencari mama dan papanya, akhirnya menemukannya lagi tiduran di pojokan. Sidface nggak tahu kalau sebenarnya mama papanya itu bukanlah boneka hidup. Saat dia berusaha membangunkannya, Chucky dan Tiffany pun nggak ngerespon. Kemudian dia teringat kalung yang dia punya selama ini yang ada tulisan Wake. Sidface lalu membaca tulisan di kalung itu yang ternyata adalah sebuah mantra. Ade Due Dambala Awake. Kemudian sesuatu yang mengerikan terjadi. Yap, Chucky dan Tiffany akhirnya hidup kembali. Saat bangun, Chucky kaget dan dia bertanya, "Kamu siapa?" "Aku Sidface." Kemudian Chucky pun menertawakannya. Sidface lalu mengangkat tangannya dan ternyata Sidface adalah anak mereka dan Chucky pun pingsan. Sidface memberitahu mamanya kalau mereka adalah bintang Hollywood. Gak lama kemudian terdengar ada suara orang masuk. Dia adalah seorang kru film yang mau memperbaiki boneka Tiffany yang sedikit rusak. Saat dibongkar, ternyata ada daging yang berdenyut. Kepala Tiffany mendadak berputar dan mengagetkan pria itu. Lalu Chucky melempar sebuah benang dan mereka pun membunuh pria itu. Karena kaget melihat perbuatan mama dan papanya, Sidface pun ngompol. Chucky dan Tiffany kemudian mencari tahu Sidface ini sebenarnya anak laki-laki atau perempuan. Karena jenis kelamin Sidface masih samar, Chucky pun menganggap dia adalah anak laki-laki dan menamai Glenn. Tiffany nggak mau, dia menganggap Sidface adalah anak perempuan dan menamainya Glenda. Gak disangka Jennifer masuk ke ruangan mereka. Ternyata dia nyariin coklat yang disembunyiin di kantong baju Chucky. Saat lagi makan coklat, dia mengangkat kepala orang yang dibunuh Chucky tadi. Dikira hanya sebuah boneka, dia pun kaget. Ternyata itu adalah kepala sungguhan. Jennifer segera naik ke mobil dan lari dari kejaran para paparazzi akibat dari jasad yang dia temukan tadi. Ternyata si keluarga kecil boneka tadi juga ikut numpang ke dalam mobil. Di dalam mobil, Glenn bertanya kepada papanya, "Apakah kalian itu ninja assassin atau yakuza?" Chucky bilang kalau mereka itu dari New Jersey. Tiffany mengutarakan keinginannya kepada Chucky kalau dia ingin mentransfer jiwanya ke tubuh Jennifer dan menjadi seorang artis. Dia juga meminta Chucky untuk pindah jiwanya ke tubuh Redman. Glenda pun tanya ke mamanya, "Aku gimana?" Mamanya pun bilang nanti dia cari jalan keluarnya. Akhirnya mereka pun sampai ke rumah.
Karena hari sudah malam, Chucky dan Tiffany segera menidurkan Glenda. Glenn bertanya kepada orang tuanya, kenapa mereka melakukan pembunuhan. Chucky bilang itu untuk bersenang-senang. Tiffany pun menjadi gak enak hati. Karena sudah memiliki anak, mereka ingin menjadi orang tua yang baik dan tidak membunuh lagi. Dia juga meminta Chucky berjanji untuk tidak membunuh lagi. Kemudian Tiffany mengungkapkan rencananya kepada Chucky. Rencana dia adalah melakukan pembuahan buatan dan membuat Jennifer hamil secara sihir. Meski buatan, Tiffany tetap menginginkan bibit pembuahan itu dari Chucky. Dan bayi yang dilahirkan nantinya akan digunakan untuk mentransfer jiwa Glenn. Akhirnya Redman pun datang. Karena Jennifer udah gak sabar untuk mendapatkan peran yang diinginkan, dia langsung mengajak Redman untuk bermantap-mantap. Ternyata di luar ada paparazzi nakal yang datang ke rumah Jennifer untuk mengintip aktivitas mereka. Dia juga memotret bayangan Chucky di atas yang lagi asyik sendirian. Tiffany yang berada di belakang kursi terlihat kesal, kemudian memukul kepala Redman. Redman pun pingsan. Jennifer yang kaget ada boneka hidup di depannya segera berlari dan Tiffany melemparnya dengan sebuah piala yang membuat Jennifer pingsan. Chucky dan Tiffany segera membawa tubuh mereka ke kamar. Saat Tiffany sedang melakukan pembuahan buatan, Chucky yang melihat ada seorang paparazzi dari balik jendela segera membangunkan Glenn. Chucky berencana mengajak Glenn untuk ke tempat si paparazzi. Ya ngapain lagi kalau bukan untuk membunuhnya. Sampai di sana, paparazzi yang lagi asiknya difoto tiba-tiba dikagetkan oleh suara ketawa Chucky dan spontan melihat ke arah Chucky. Saat melihat monitor dan memperjelas gambar, ternyata objek yang dia foto itu adalah Chucky. Gue jadi ngeri. Dia pun jadi ngeri. Chucky sudah siap-siap untuk menyerang si paparazzi. Melihat itu, Glenn berlari dan berusaha ngingatin si paparazzi. Tapi si paparazzi menjadi kaget melihat ada boneka yang hidup. Dia menabrak lemari dan ketumpahan air keras yang membuatnya tewas seketika. Glenn jadi merasa bersalah atas perbuatannya. Chucky lalu menenangkannya dan mengatakan kalau dia tidak akan bilang ke mamanya. Gak lupa mereka pun selfie bersama untuk kenang-kenangan. Keesokan harinya, Jennifer terbangun bersama Redman yang ada di sampingnya. Sepertinya dia tidak menyadari kejadian malam sebelumnya. Redman pun pulang. Di saat yang sama, Tiffany terlihat membaca-baca buku tentang menjadi orang yang baik. Karena Tiffany saat ini sedang dalam pemulihan akibat kecanduan membunuh. Malam harinya, Jennifer mengundang Redman untuk datang ke rumahnya kembali. Dia mengatakan kepada Redman kalau dia hamil. Ya, sebelumnya kita udah melihat pembuahan buatan secara sihir yang dilakukan oleh Tiffany. Tapi Redman malah cuek dan masa bodoh. Dia juga bilang kalau dia hamil, dia tidak bisa memerankan peran yang dia inginkan. Tiffany yang menguping dari balik dinding menjadi kesal dan tergoda untuk membunuh Redman. Karena ragu, Tiffany menelpon sebuah saluran recovery dan orang yang ada di dalam telepon bilang kalau rumah itu tidak dibangun dalam sehari. Hal inilah yang menguatkan Tiffany untuk membunuh lagi. Akhirnya Redman pun dibunuh oleh Tiffany dan gak sengaja Glenda melihatnya. Mamanya pun bilang, jangan bilang-bilang ke papa ya nak. Keesokan harinya, Chucky bilang ke Tiffany kalau dia malas menunggu 9 bulan. Tiffany bilang ini adalah kehamilan sihir, bisa dengan cepat hamil besar kemudian melahirkan. Jennifer yang baru bangun dari tidurnya kaget karena perutnya sudah sangat besar. Jennifer segera menelpon Joan asistennya untuk datang ke rumahnya. Tiba-tiba Chucky datang menyekap Jennifer dari belakang dan membawanya ke dalam kamar. Gak sengaja foto pembunuhan Chucky terjatuh dan dilihat oleh Tiffany. Tiffany menjadi marah karena Chucky mengingkari janjinya untuk tidak membunuh. Mereka pun akhirnya bertengkar. Saat lagi marah-marah, Chucky yang kesal memukul lemari yang ada di sebelahnya. Lemari itu gak sengaja terbuka dan ternyata Tiffany menyembunyikan jasad Redman di dalam lemari itu. Chucky kaget karena Tiffany juga masih melakukan pembunuhan. Chucky bertanya kepada Tiffany bagaimana dengan tubuh penggantinya karena Redman sudah meninggal. Tiffany pun menelpon Stan, supir pribadi Jennifer, untuk datang ke rumah. Ternyata itu adalah jebakan untuk Stan. Tiffany berencana memindahkan jiwa Chucky ke dalam tubuh Stan sebagai pengganti Redman. Akhirnya tiba saatnya Jennifer melahirkan di malam harinya. Upacara segera dimulai. Joan yang sudah datang ke rumah Jennifer melihat mereka dan bermaksud untuk segera menolong. Tapi Tiffany keburu membakarnya dan membuatnya meninggal. Chucky yang melihat kejadian itu menjadi kaget. Ternyata Tiffany adalah pembunuh yang sangat kejam. Chucky kemudian melihat Tiffany menangis. Chucky menghampirinya dan berusaha untuk menenangkannya. Dan ternyata itu adalah Glenn yang menyamar sebagai Tiffany. Dia menjadi stres karena melihat mama dan papanya adalah seorang psikopat. Tiffany yang kaget melihat itu segera menampar Glenda untuk menyadarkannya. Saat yang bersamaan, Jennifer pun lahiran. Lahir seorang bayi laki-laki dan membuat Chucky senang. Ya, karena dia kan kepengen anak laki-laki. Ternyata Jennifer belum selesai melahirkan.
Dan lahir lagi seorang bayi perempuan. Ya, Jennifer melahirkan sepasang bayi kembar. Kemudian Chucky segera memulai ritualnya dan mengucapkan mantra. Tiffany malah menginginkan Chucky karena Glenn harus memilih mau jadi anak laki-laki atau perempuan. Di luar terdengar ada mobil polisi yang datang. Jennifer teriak minta tolong dan Tiffany meminta Chucky segera membaca mantranya. Chucky yang stres karena keadaan tersebut menjadi marah dan membatalkan niatnya menjadi seorang manusia. Chucky tetap ingin menjadi boneka pembunuh yang melegenda, tapi Tiffany gak setuju karena dia ingin menjadi Jennifer untuk menjadi seorang artis. Tiffany lalu mengajak Glenda untuk pergi meninggalkan Chucky. Chucky menjadi marah dan melempar pisau ke arah Jennifer. Stan yang berhasil melepaskan diri dari tali pengikat bangun untuk melindungi Jennifer. Pisau itu menancap ke dada Stan dan membuat Stan meninggal. Polisi yang datang pun segera menolong Jennifer dan membawa mereka ke rumah sakit. Tiffany dan Glenda ternyata membuntuti Jennifer sampai ke rumah sakit, lalu menyuntikkan sebuah obat bius ke dalam infus Jennifer. Dia masih berusaha untuk menukar jiwanya ke dalam tubuh Jennifer. Chucky pun datang untuk menggagalkan rencana Tiffany. Tiffany buru-buru mengucapkan mantra, dan saat selesai, Chucky yang berhasil mendobrak pintu langsung mengkapak Tiffany. Melihat itu, Glenn menjadi marah, menghajar Chucky dan menghabisinya. Glenn juga memotong tubuh Chucky menjadi beberapa bagian. Kemudian dari belakang Jennifer memeluk Glenn untuk menenangkannya. 5 tahun berlalu dan bayi kembar Jennifer saat ini sudah besar. Lalu datang asisten Jennifer untuk melaporkan kenakalan anaknya yang bernama Glenda. Asistennya juga mengatakan kalau dia ketakutan melihat boneka Tiffany yang ternyata masih Jennifer simpan. Saat pamit untuk tidak bekerja lagi, Jennifer menjadi marah dan memukuli asistennya sampai meninggal. Di sini kita tahu ternyata Jennifer adalah Tiffany yang sudah berhasil menukar jiwanya. Begitu juga dengan Glenn atau Glenda yang juga berpindah jiwa ke dalam tubuh bayi Jennifer. Tapi kedua anak ini memiliki sifat yang berbeda karena sifat baik menurun ke anak laki-laki yang bernama Glenn dan sifat nakal menurun ke anak perempuan yang bernama Glenda. Kemudian Glenn dipanggil mamanya untuk diberi sebuah hadiah. Saat Glenn membukanya ternyata isinya adalah potongan tangan Chucky. Karena ketakutan Glenn pun ngompol. Lalu tangan itu mencekik leher Glenn dan akhirnya film pun selesai. Itulah ulas alur cerita film Seed of Chucky. Kesimpulannya adalah Tiffany berhasil memindahkan jiwanya ke tubuh Jennifer. Glenn atau Glenda juga mentransfer jiwanya ke dalam tubuh bayi kembar Jennifer. Di akhir film tadi kita juga melihat potongan tangan Chucky yang ternyata masih hidup. Bukan gak mungkin Tiffany dan Chucky kembali bersama untuk melakukan teror kejahatan. Kalau kalian melihat filmnya secara utuh, film ini tuh berbeda dengan film sebelum atau sesudahnya. Dimana jika film Chucky yang lain itu kan bertemakan manusia yang bertahan hidup dari teror jahat Chucky. Namun di film ini lebih menceritakan si Chucky berserta keluarganya itu sendiri. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian memiliki kesimpulan yang berbeda, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya.